ekologi, dan administrasi. Dari kata ekologi bisa kita artikan dengan ekosistem lingkungan, yang berarti hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Kalau bahasa lainnya yaitu hubungan biotik dan abiotik, seperti tumbuhan biotik membutuhkan sinar matahari, tanah, air, dan udara atau abiotik. Atau untuk hewan yang membutuhkan tumbuhan seperti lebah untuk mencari putik sari dari bunga. Bahkan juga hewan dengan hewan yang contohnya yang kita sering dengar yaitu rantai makanan. Kemudian kaitannya dengan administrasi yaitu ketika kita ketahui selama ini administrasi itu yaitu proses pengorganisasian agar tetap berjalan dengan lancar. Yang dimana administrasi ini memiliki fokus yang cukup luas melalui dari aspek politik, ekonomi, budaya, teknologi, security, dan environment. Jadi kalau kita kaitkan antara ekologi dan administrasi yaitu berarti lingkungan yang dipengaruhi dan mempengaruhi administrasinya. Administrasinya yaitu politik, ekonomi, budaya, teknologi, security, dan environment. Mungkin bisa kita ingat kembali 2 tahun belakangan ini yang curah hujan tinggi di Jakarta. Berita banjir dan longsor tidak berhenti, itulah yang selalu kita dengar. Sementara di NTT, musim kemarau berkepanjangan selama 250 hari tanpa hujan berturut-turut. Bencana ini terjadi karenanya ada model ekonomi yang mulai merusak batas atap lingkungan atmosfer yang dimulainya dengan titik awal revolusi industri pada abad ke-19, yaitu mesin uap. Saat mesin uap menggunakan energi batu bara secara masif sehingga menyebabkan emisi karbon yang menyelimuti atmosfer yang menyebabkan hingga sekarang yaitu krisis iklim. Pada tahun 1987 ada yang memperkenalkan pemecahan masalah ini dengan sebutan pembangunan berkelanjutan. Sebenarnya Indonesia sudah punya komitmen untuk meningkatkan bauran energi bersih ke angka 23% di tahun 2005. Tapi ya pada kenyataannya masih banyak rintangan-rintangan berupa kebijakan yang belum terlalu pro terhadap energi bersih. Misalnya nih, seperti Indonesia yang masih mensubsidi energi berbasis fosil yang salah satunya dengan menggunakan kebijakan Domestic Market Obligation atau DMO untuk batubara. Kedua, untuk energi berbasis solar, PLN hanya mau membeli di harga 85% biaya pokok produksi yang tentu membuatnya jadi tidak kompetitif. Terakhir, baru-baru ini masyarakat sipil memprotes keputusan Pak Jokowi untuk mengeluarkan beberapa jenis abu batu bara dari kategori limbah berbahaya, yang tentu mengecualikan kewajiban dari produsen untuk mengelola limbah berbahaya tersebut. Salah satu alasan kenapa pemerintah kadang masih menganggap energi batu bara sebagai opsi yang murah adalah karena masih banyak biaya eksternalitas yang belum diperhitungkan, contohnya dari biaya kesehatan, dampak polusi, atau juga dari biaya krisis iklim. Maka dari itu ada 3 level aksi yang bisa kita lakukan. Yang pertama, dengan cara mengurangi jejak karbon kita sendiri. Ini bisa dilakukan dengan selalu memilih transportasi publik, mengurangi energi yang tidak digunakan di rumah, atau menggunakan alat elektronik yang tersertifikasi dan lebih rendah energi. Sekarang juga ada website-website di mana kita bisa menghitung jejak karbon kita dengan mengimbanginya dengan cara menanam pohon yang bisa menyerap karbon dioksida yang sudah kita keluarkan. Kita juga bisa memilih gaya hidup minimalis yang intinya untuk mengurangi konsumsi yang tidak terlalu diperlukan. Karena itu, untuk bisa mengurangi energi yang dikeluarkan untuk memproduksi barang tersebut seperti baju, tas, misalnya juga elektronik. Kalau teman-teman mungkin ada saudara yang untuk mencari rumah, usahakanlah untuk mempertimbangkan mencari perumahan yang sudah memiliki built-in solar panel. Jangan lupa untuk membeli mobil listrik belum tentu merupakan solusi untuk mobil listrik di Indonesia yang masih menggunakan listrik pembangkit listrik batu bara. Yang kedua, kamu juga bisa membuat dampak di level komunitas atau pekerjaan untuk menyebarkan isu-isu krisis iklim ini. Bisa melakukan inisiatif bersama di level BEM atau organisasi kampus. Dan juga untuk yang sedang bekerja atau mencari pekerjaan mungkin bisa mempertimbangkan opsi pekerjaan yang untuk mendorong ke level energi bersih. Misalkan wirausahawan mungkin bisa memulai model bisnis yang lebih rendah emisi.
atau bahkan juga tetangga-tetangga komplek bisa dengan membuat event-event yang lebih rendah emisi seperti pesta pernikahan yang rendah emisi, atau mungkin membangun solar panel bersama-sama di komplek. Transisi ini bisa dimulai dengan adanya pembangunan panel surya di kampus-kampus. Kenapa harus di kampus? Karena sudah jelas kalau kampus itu adalah wadahnya untuk teman-teman masih bisa dibilang idealis, bisa dibilang juga cukup progresif dan masih mau untuk bergerak bekerja bersama. Dan tentunya akan jadi wadah yang bagus untuk buat sosialisasi kampus tentang edukasi yang terkait energinya, green energy, atau contohnya PLTS, pembangkit listrik tenaga surya. Pada saat bersamaan, ini juga memberikan kesempatan bagi para mahasiswa untuk bisa belajar langsung dan mengenal lebih dekat tentang pentingnya energi bersih dan pengembangan teknologi untuk Indonesia ke depan. Tentunya peran kepala daerah menjadi sangat penting untuk merealisasikan komitmen ini. Dan untuk yang level terakhir, yaitu yang ketiga, sekaligus yang paling sulit tapi suksesnya paling besar, adalah perubahan sistematis. Ini hanya bisa dilakukan dengan cara mendesak para pemegang kekuasaan seperti pemerintah dan pebisnis besar untuk memulai menjalankan komitmen aksi iklim mereka. Misalnya meminta pemerintah untuk mulai berinvestasi ke arah energi bersih. Dorong juga kebijakan-kebijakan yang lebih pro energi bersih seperti pengenalan sistem pembatasan atau pajak karbon bagi para pelaku industri maupun sektor energi. Ketika mendekati pilkada atau pemilu, pastikan bahwa kandidat-kandidat yang memiliki program aksi nyata untuk mendorong energi bersih ini bisa dilakukan mulai dari level DPRD, DPR hingga kepala daerah maupun sampai ke presiden. Pada materi kelompok pilar pembangunan hukum dan tata kelola terdapat target-target perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh, yang secara ringkas akan mengurangi bentuk kekerasan, kekejaman, eksploitasi, dan perdagangan, serta segala bentuk kekerasan penyiksaan terhadap anak. Kemudian juga mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan, menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif, serta representatif, yang dengan menggunakan cara pelaksanaan dengan memperkuat lembaga melalui kerjasama internasional dan menggalakkan serta menegakkan undang-undang dan kebijakan yang diskriminatif untuk pembangunan berkelanjutan.